Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal bersama rekan-rekan saya Zahra Alvina Putri dan Rusdiah Roitana Nasution, dan dosen pengampu yang terhormat kepada Bapak Asmori Dharma MAG. Di sini kami dari kelompok 1 Ilmu Pendidikan Islam yang akan mempresentasikan materi tentang dasar ilmu pendidikan Islam dan objeknya. Mari teman-teman menyaksikan video kami presentasi dengan seksama. Semoga yang menyaksikan video ini bertambah ilmu pengetahuannya. Pendidikan dan pendidikan Islam adalah salah satu cara untuk merubah pola hidup mereka. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, pendidikan Islam itu seperti apa? Akankah pendidikan merupakan jalan keluar dari permasalahan ini? Melihat kenyataan bahwa pendidikan Islam merupakan dasar dan objeknya suatu ilmu, maka asumsi bahwa pendidikan Islam dapat merubah hal itu bukanlah hal yang mustahil dilakukan. Tetapi yang menjadi pertanyaan lagi adalah, mengapa pendidikan Islam sebagai dasar dan objeknya suatu ilmu? Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini akan dijelaskan dalam video ini. A. Dasar pendidikan Islam. Ilmu merupakan alat yang penting untuk membangun sebuah peradaban. Tidak akan muncul sebuah peradaban yang maju tanpa ilmu yang tinggi. Kebodohan tidak akan menjadi peradaban maju. Malah sebaliknya, kebodohan hanya akan menjadi lahan yang subur bagi kelemahan dan kerusakan. Sehingga posisi ilmu dalam Islam merupakan nikmat yang tinggi diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ilmu menghidupkan hati dari kejahilan. Ilmu menjadi lampu penerang dalam kegelapan. Dengan ilmu, seseorang mampu mencapai derajat yang tinggi dan mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Rasul tidak mewariskan kekayaan, tidak pula mewariskan harta benda. Akan tetapi, Rasulullah SAW mewariskan ilmu dan hikmah kepada umatnya. Di dalam hadis, Ali radhiyallahu anhu berkata, Bismillahirrahmanirrahim, ilmu lebih baik dari harta. Ilmu menjagamu, sedangkan harta dijagamu. Harta akan berkurang dengan dikeluarkan, sedangkan ilmu akan bertambah dengan diajarkan. Ilmu pengetahuan diibaratkan teman akrab di kala susah, sahabat di perantauan, teman bicara di kala sepi, penuntut dalam keadaan lapang dan sempit. Dan lebih luar biasanya lagi ialah senjata untuk menghadapi musuh. Baik, selanjutnya materi kedua tentang objek pendidikan Islam yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang objek pendidikan Islam. Objek pendidikan bisa melalui media pembelajaran agama Islam. Media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat memanfaatkan
digunakan untuk keperluan pembelajaran. Atau bisa juga disebut media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran dengan tujuan agar peserta didiknya mampu dan mudah dalam memahami pembelajaran. Dan apabila media pembelajaran itu tepat, akan membantu siswa menumbuhkan motivasi dalam belajar. Dalam pembahasan ini, media pembelajaran agama Islam itu dalam teori yakni mengenai media pembelajaran agama Islam. Mengenai media pembelajaran tidak lepas dari teori besar dari Edzardel tentang kerucut pengalaman atau count of experience. Dan hasil belajar seseorang diperoleh melalui pengalaman langsung atau konkret. Adapun tentang proses belajar dan interaksi dimulai dengan jenis pengalaman yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Baiklah, saya akan mengucapkan presentasi dari Rusdiah. Pendidikan Islam adalah proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan yang mengangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar fitrah dan kemampuan ajarannya. Pengaruh dari luar, pendidikan yang benar adalah yang memberikan kesempatan kepada keterbukaan terhadap pengaruh dari dunia luar dan perkembangan dari dalam diri anak didik. Dan demikianlah barulah fitrah itu diberi hak untuk membentuk pribadi anak dalam waktu bersamaan faktor dari luar akan mendidik dan mengarahkan kemampuan dasar anak. Oleh karena itu, pendidikan secara operasional mengandung dua aspek, yaitu aspek menjaga dan aspek memperbaiki, dan aspek menumbuhkan atau membina. Dalam konsep dasar, pendidikan anak usia dini menekankan untuk mengoptimalkan pendidikan anak dan memenuhi karakteristik anak yang merupakan individu yang unik, yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda. Pendidikan Islam memiliki dua jenis objek, yaitu objek material dan objek formal. Ilmu materi pendidikan Islam adalah perilaku muslim dalam pergaulan dengan orang lain. Pergaulan berlangsung sangat lama, asalkan berusaha mencapai kedewasaan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Dalam pendidikan disebut bahwa perilaku manusia merupakan cerminan dari keinginan dan tujuan manusia yang bersangkutan. Secara formal, objek pendidikan Islam adalah situasi pendidikan yang menampilkan beberapa unsur terpadu antara lain tujuan pendidikan peserta didik, metode, materi, penilaian evaluasi, atau konteks sosio-kultural. Objek ilmu pendidikan ditinjau dari hadis Rasulullah. Yang pertama itu ada hadis tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Islam adalah membina peserta didik untuk menemukan kebahagiaan hidup di dunia dan ke akhirat sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis tentang pendidik. Sebagai salah satu objek pendidikan juga mendapatkan tempat tersendiri dalam pendidikan Islam. Bahkan disebut dalam hadis Rasulullah SAW bahwa pendidik adalah seorang mu'alim yang memiliki derajat yang tinggi dalam agama ini. Objek pendidikan Islam menyadarkan manusia sebagai makhluk individu. Maksud makhluk individu di sini adalah di mana manusia harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kefitrahannya, di mana manusia mempunyai fitrah sebagai umat muslim, sehingga sifat muslim tersebut harus dipertanggungjawabkan pada jiwa manusia. Demikian video pembelajaran dari kelompok 1 Ilmu Pendidikan Islam. Saya Muhammad Iqbal bersama rekan saya yang bertugas. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.